Hello, hi, good morning. It's been too long. Aku udah tahu ini udah terlalu lama aku nggak bikin catatan hati di kamar Mbak Lupi, dan beberapa kali tuh kalau punya ide akhirnya berhenti terus lupa, berhenti lupa, berhenti lupa. Nah ini nih udah kebangetan dan udah nggak bisa aku lupain lagi karena ini nggak tahu banyak desakannya luar biasa. Aku sampai bakal terlambat di kantor nih untuk bikin catatan ini, tapi nggak apa-apa. Ini tentang makna cinta sejati. Awalnya tuh aku agak tergerak ketika seorang teman bikin status di WhatsApp ya. Teman dari Merapi, dan dia uh, ada apa ya, video tentang lagunya BCL tuh yang uh, kau tak ber ku tak pernah pergi, selalu ada dekat di hatimu, kau tak pernah jauh, lalu ada dekat di hatiku, something like that. Lagunya tentang filmnya Habibie Ainun tentang cinta sejati. Tapi itu liriknya dalam bahasa Jawa dan ilustrasinya tuh wayang. Aduh, itu to me it's super romantic. Dan beberapa hari lalu anakku itu Ine bikin podcast bersama teman-temannya kuliah, um, apa tentang happiness, tentang kebahagiaan, makna happiness buat anak muda, generasi yang anak-anak ini, generasi milenial, generasi Z, di mana ada perbedaan cara pandang happiness. Milenial merasa lebih happy dibanding anak generasi Z dengan segala penggaliannya. Uh, tapi akhirnya Ina membawa tentang teorinya Abraham Maslow, karena dia anak psikologi ya. Dia bicara bahwa orang akan menjadi bahagia karena itu ada hierarkinya, ada tahapan-tahapan untuk menjadi orang bahagia. Bisa dibaca sih itu sebenarnya, nanti aku terlalu teori di sini. Bisa tentang pertama kita kebutuhan fisiologi ya, kebutuhan sandang pangan, papan artinya kan ekonomi, seksual gitu ya. Lalu nanti naik lagi kebutuhan uh, rasa aman, security, um, apa namanya, kestabilan. Nanti lagi ke kebutuhan sosial, rasa dimiliki, rasa dicintai gitu. Lalu kebutuhan egoistik, kebutuhan dia untuk tampil atau punya status baik di masyarakat, apa namanya, derajat yang bagus. Sampai akhirnya ketika semua itu sudah terpenuhi, karena kalau satu tahap tidak terpenuhi tidak bisa naik lagi ke tahap yang lain. Paling akhir adalah kebutuhan self actualization, aktualisasi diri. Itu yang disebut sebagai happiness. Saya ngobrol dengan sahabat hati saya, dan kadang-kadang kami berpikir apakah kita sudah menjalani semua tahap ini tapi kok rasanya sudah happy. Ini gimana? Rasanya kan kayak kayak piramida terbalik ya. Apa ini duluan baru itu nanti naik? Itu masalah pencarian jati diri. Tetapi yang saya pengen sampaikan di sini adalah bagaimana memandang cinta. Yang suka menjadi disalahpahami adalah cinta itu, atau sense of belonging tadi yang ada di teorinya Maslow, tentang relationship itu adalah kebutuhan dimiliki dan memiliki. Itu ada faktor take and give. Pertanyaan saya dalam perenungan saya, kalau itu menjadi sebuah kebutuhan, kenapa itu malah menjadi mencelakai hati? Banyak orang menjadi cemburu, menjadi tidak sejahtera, tidak bahagia ketika dia merasa bahwa dia tidak sepenuhnya memiliki pasangannya. Dia merasa bahwa ada kekhawatiran pasangannya uh, membagi hati dengan orang lain. Itu sangat menggelitik karena dalam perjalanan waktu saya juga tahu ada beberapa orang yang bahkan sudah tidak punya lagi rasa cemburu terhadap pasangannya, terhadap orang yang dia sangat cintai. Karena waktu itu saya tanya dengan dia, kenapa kamu kok sudah tidak punya cemburu? Karena dia bilang, karena saya tahu bahwa saya punya rasa content, rasa kebahagiaan dan kepuasan terhadap diri sendiri, dan saya tahu level saya itu berbeda. Nah itu membingungkan. Ini menjadi perenungan yang luar biasa sampai kalau boleh saya sharing, apa yang saya akhirnya pahami adalah
cinta sejati itu harus mempunyai sebuah keseimbangan atau balancing. Nah, keseimbangan itu tidak berarti adil dalam arti jumlah yang sama. Misalnya gini, saya anti poligami, tetapi kayaknya saya bisa harus mengambil itu sebagai ilustrasi bahwa tidak berarti istri satu dapat 1 hari, istri 2 dapat 1 hari, 3 1 hari, 4 1 hari, istrinya 7. Kayak kucing, istrinya banyak banget. Bukan begitu. Keseimbangan itu artinya sesuai dengan kebutuhan, dan kebutuhan itu hanya dipahami dalam 2 sisi. Satu, yang memberi tahu bahwa kebutuhan orang itu seperti itu, yang menerima bahwa memang saya dapatnya segitu, itu hak saya. Aduh, ini berat banget. Jadi kata kuncinya adalah kepatuhan kepada hidup. Cinta sejati itu adalah ketika kalau kita memaksa orang yang kita cintai untuk kita paksa dalam hidup kita, ada 2 hal yang terjadi. Satu, ketika kita gendong orang, kita keberatan, nggak balance, tidak seimbang. Atau ketika kita memasukkan orang itu ke dalam diri kita, harus ada dalam 100 nilai 100 itu, harus ada yang dikecilkan supaya bisa muat dalam wadah 100% ini. Jangan ngomong 200% ya, nggak akan ada selesainya. Kita ngomong tentang keutuhan ya, solidity. Jadinya 100%. 100% artinya kalau kita mengambil pasangan kita menjadi milik kita, kita paksakan. Lalu saya harus mengurangi 50%, lalu dia masuk 50%. Dan apakah itu menjadi puas? Nggak juga. Nggak ada orang puas dengan menerima 50%. Tapi yang ada adalah saya kehilangan 50% diri saya. So, kalau bicara tentang happiness, bicara tentang cinta sejati adalah ya kamu dan dirimu. Apakah memang harus melalui proses, selesai dulu proses fisiologi dulu, security dulu, safety dulu, lalu apa tadi bilangnya aku, sense of belonging dulu, lalu ego dulu, baru dapat aktualisasi diri, atau bahkan yang terjadi saya dengan yang kita bahas saya dengan sahabat jiwa saya, kadang-kadang sudah diterima itu, lompat dulu malah sampai sana, bahkan ketika yang di bawah terasa kosong. Bingung ya, aku pun bingung menjelaskan ini, maka aku mesti ngomong karena aku jelasinnya bingung, tapi my understanding adalah begitu. Kalau aku tidak utuh 100%, kalau aku tidak bahagia 100%, dan saya memaksakan itu ke dalam saya menjadi cemburu kepada pasangan atau cemburu tuh nggak harus kepada pasangan loh. Seringkali orang tua juga cemburu karena anaknya mempunyai keluarga, sehingga banyak kali ibu cemburu dengan anak laki-laki karena dia merasa posisinya tergantikan. Kalau kita bicara wajar, tetapi apakah itu benar? I don't think so. Karena itu menjadi tidak balance. Ibu itu menjadi merepress bagian dirinya, memasukkan anaknya itu ke dalam dia. Sama aja, kita gendong orang terus-terusan nggak bisa. Yang kita bisa gendong adalah diri kita sendiri dengan 2 kaki kita, yang bahkan bukan kaki kita tuh bukan bagian tubuh yang besar loh, padahal menggendong kita dari ujung rambut sampai seluruh tubuh kita, dan itu lelah. Kita menopang orang lain di hidup kita itu lelah. So, cinta sejati adalah ketika kita mengizinkan alam ini memproses orang yang kita cintai seadil-adilnya. Porsi kita nggak pernah bisa ngukur, karena kalau sudah bicara tentang keseimbangan alam, yang punya ukuran keseimbangan ya alam itu sendiri. Puas nggak? Relatif, karena ada orang bilang manusia nggak ada puasnya, dan kadang-kadang kita pikir kita kurang padahal kita sudah lebih dari cukup.
kuncinya adalah dua menurut saya. Satu, gratitude, rasa syukur, rasa cukup, rasa puas. Dan kedua, ini yang paling susah adalah patuh. Kalau sudah patuh, kadang-kadang bahkan rasa syukur itu kita nggak sampai sanggup ucapkan, karena rasanya apa yang kita syukuri ketika semua terasa demikian berat. Tapi harus patuh anyway. Kalau saya punya nomor teleponnya Tuhan di handphone saya nggak akan tulis nama beliau sebagai Tuhan. Saya akan tulis nama beliau sebagai apa boleh buat. Bye bye. I hope this gives you a little insight. Love you.